Tama tertawa, tidak ada gunanya mereka mengucapkan kata-kata yang lebih kasar, situasi yang sebenarnya. Mereka berada dalam kebuntuan ini dengan Anda sekarang, itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Setelah mengatakan itu, Tama melanjutkan analisisnya, kebuntuan ini, di permukaan, tampaknya tidak menguntungkan bagi Anda, tetapi pada kenyataannya, kerugian sebenarnya adalah front bencana dan tentara pemerintah. Hamid berkata dengan wajah sedih, "Saudara, sebenarnya berbicara dari hati, saya kadang-kadang tidak yakin, waktu persiapan saya tidak cukup lama. Jadi persediaannya tidak cukup, jauh dari saran Anda sebelumnya selama 3 tahun cadangan strategis begitu banyak, dan sekarang jumlah orang telah meningkat beberapa kali, hampir 10.000 orang di sini untuk makan dan memberi makan kuda, akan mempercepat konsumsi persediaan, paling banyak akan bertahan 1,5 tahun." Omong-omong, Hamid menghela nafas dan berkata dengan serius, "Kakak, itu adalah kura-kura di dalam toples." Tama tertawa, "Apa yang ditakuti oleh kura-kura di dalam toples? Selama toples ini cukup kuat, pihak lain tidak bisa memecahkan toples kuat Anda dalam waktu singkat." Mengatakan itu, Tama menambahkan, "Selain itu, Anda harus memahami satu hal, situasi Anda saat ini benar-benar berbeda dari mereka. Meskipun Anda terjebak di dalam toples, tetapi ini sendiri adalah sarang Anda. Kamu hanya diblokir di rumahmu sendiri, ada makanan dan minuman, apa yang harus kamu takutkan? Bukan hanya tidak perlu takut, tetapi kualitas hidup Anda juga tidak akan mengalami penurunan karena terjebak." Berbicara tentang ini, Tama membalikkan kata-katanya dan tertawa, "Tetapi orang-orang yang mengepung Anda di luar tidak sebahagia Anda. Tentara yang terdiri dari 15.000 hingga 20.000 orang yang terdiri dari front kataklismik dan tentara pemerintah harus tetap berada di sini dalam angin dan hujan sepanjang waktu, dengan angin dan hujan, matahari dan hujan. Mereka semua harus menghadapinya di depan pintu Anda, jadi Anda bisa membayangkan siapa yang lebih sulit." Ketika Hamid mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Dengan bersemangat berkata, "Saudaraku, lanjutkan." Tama tertawa, "Anda tahu, ini seperti sekelompok teman memancing yang berlari ke kolam ikan hitam, memegang keinginan kuat untuk menangkap ikan standar terbesar di kolam, tetapi ikan besar bersembunyi di air itu tidak terlihat. Kepalanya." Teman-teman nelayan tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan mendirikan tenda di sisi kolam ikan, siap untuk berperang yang berkepanjangan. Angin dan hujan, matahari, makanan dan tidur, gigitan nyamuk, bahkan jika, tetapi juga menunda pekerjaan serius, tidak dapat memancing ikan, gaji tahunan ratusan ribu pekerjaan tidak dilakukan, atau setahun beberapa juta bisnis tidak melakukannya. Jadi, mereka bisa puas 1 atau 2 hari di kolam ikan. Siapa yang tahan selama 3 atau 5 hari? Bahkan jika ada teman memancing yang sangat keras kepala dan benar-benar dapat menggertakkan giginya dan menjulurkannya, tetapi ketika dia bertahan selama seminggu dan ikan tidak ditangkap, istrinya akan mengambil anak-anak dan ikan. Menikah lagi dengan lelaki tua di sebelah. Jadi apalagi yang bisa dia lakukan saat itu? Hamid berkata dengan penuh semangat, "Memang seperti itu." Tama mengangguk, 15.000 orang dari front kataklismik ada di sini untuk mengepung ikan milikmu yang satu ini, dan biaya hariannya puluhan juta dolar. Dan biaya ini benar-benar kerugian murni. Tetapi bagaimana jika 15.000 orang ini ditarik ke medan perang lain? Mungkin uang yang diperoleh dapat menutupi biaya puluhan juta dolar sehari, tetapi juga membawa keuntungan puluhan juta dolar ke front kataklismik. Ini terbalik dan positif, itu 20 juta, menurut Anda apakah mereka mampu melakukannya, menyeretnya keluar? Berbicara tentang ini, Tama tersenyum dan berkata dengan sangat tegas, "Jika front kataklismik benar-benar berani berlarut-larut selama 1,5 tahun dengan Anda, persediaan Anda belum habis, front kataklismik itu sendiri akan bangkrut. Sebagian besar orang mereka adalah tentara bayaran,
tentara bayaran dan pekerja tim konstruksi tidak berbeda. Yang membayar untuk bekerja dengan siapa, tidak membayar atau memberi lebih sedikit, mereka pasti akan pergi. Anda mendengar pekerja tim konstruksi mana yang memiliki perasaan dengan pemilik situs, tidak dapat membayar upah, dan masih bersedia terus bekerja untuknya? Hamid tertawa dan berkata dengan penuh semangat, mengerti. Saya benar-benar mengerti. Sekarang yang paling pasif sebenarnya bukan saya, kura-kura di dalam toples, tetapi mereka, orang-orang yang ingin menangkap kura-kura. Tama mengangguk dan tertawa. Jadi saya percaya bahwa front bencana alam pasti sangat khawatir sekarang. Jika Anda tiba-tiba mengumumkan bahwa Anda ingin berdamai dengan mereka saat ini, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Bahkan jika mereka tidak siap untuk benar-benar berdamai dengan Anda, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melakukan kontak dengan orang-orang di pihak Anda terlebih dahulu, sehingga mereka dapat merasakan sikap Anda dan memeriksa mulut Anda. Hamid menganggukkan kepalanya dan berkata, analisis kakak masuk akal. Kemudian saya akan menemukan saluran untuk menghubungi mereka dan melihat apakah mereka mau bernegosiasi. Tama tertawa. Ketika menghubungi mereka, Anda harus tulus dan memberitahu mereka secara langsung bahwa jika mereka mau berbicara, Anda akan mengirim seseorang dengan otoritas penuh untuk mewakili Anda untuk secara pribadi pergi ke wilayah mereka dan berbicara dengan mereka. Tetapi Anda harus dengan jelas memberitahu mereka bahwa perwakilan Anda harus berbicara dengan Panglima tertinggi front bencana. Hamid langsung menyatakan, tidak masalah. Saya punya teman yang merupakan pemasok barang untuk tentara pemerintah dan memiliki hubungan yang baik dengan para petinggi tentara pemerintah. Saya dapat memintanya untuk membantu mengirim pesan. Keadaan Wildan dari front kataklismik akhir-akhir ini memang seperti yang telah diduga Tama, sangat tersiksa. Dia awalnya berpikir bahwa tentara menekan dan mengepung tanpa pertempuran, pasti akan membawa tekanan psikologis yang besar kepada Hamid dan anak buahnya, dan bahkan tidak butuh waktu lama bagi tentara internal Hamid untuk menjadi tidak terorganisir, atau bahkan membelot. Tapi yang tidak dia duga adalah beberapa hari telah berlalu dan bahkan seekor anjing pun tidak keluar dari sisi Hamid. Melawan perang pengepungan semacam ini, yang paling ditakuti adalah kemauan musuh. Begitu pihak lain tidak takut, itu benar-benar akan menjadi konsumsi yang tidak terbatas, sampai Hamid kehabisan amunisi, atau pihak mereka tidak bisa mendukung sampai. Dan hari-hari ini, defisit keuangannya sangat tinggi. Ajudannya mendekatinya dan melaporkan kepadanya dengan cemas, Komandan, 15.000 orang kami, gaji dan pengeluaran harian mereka setidaknya 30-40 juta dolar. Pada tingkat ini, uang kita tidak akan bertahan lama. 4 komandan pertempuran front kataklismik, semua mengadopsi mekanisme akuntansi independen, yang setara dengan masing-masing dari 4 orang ini membuka cabang independen untuk aspek keuangan untuk mencapai swasembada, tetapi juga untuk memastikan keuntungan. Jika ada defisit, itu hanya bisa diselesaikan secara internal. Wildan mendengar data ini, ekspresi seluruh orang lebih sulit daripada ayah yang sudah meninggal. Dia mengertakkan gigi dan berkata, pasti tidak bisa terus seperti ini, berikan perintahku, mulai hari ini dan seterusnya, selama tidak ada perang, gaji semua orang akan berkurang setengahnya. Ketika ajudan mendengar ini, dia berkata dengan gugup, Komandan, semua orang banyak mengeluh akhir-akhir ini, jika Anda memotong setengah dari gaji mereka lagi, saya khawatir mereka akan protes secara massal. Wildan bertanya dengan putus asa, orang-orang ini tinggal di barak sepanjang hari dan tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak harus berjuang, mereka tidak harus mengambil risiko, dan mereka dibayar apa adanya. Apa yang harus mereka keluhkan? Ajudan berkata dengan canggung, ada banyak emosi negatif dalam 2 hari terakhir. Di satu sisi, orang-orang sangat tidak puas dengan makanan saat ini, di sisi lain, ini adalah masalah kondisi akomodasi. Sekian dulu ya video kali ini,
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.